Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dengan NPM 2020 01103044 dari kelas G Program Studi Ilmu Politik angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang signifikansi kepemimpinan politik. Signifikansi kepemimpinan politik adalah pentingnya kepemimpinan politik dalam suatu negara. Untuk mendiskusikan tentang kepemimpinan, kita perlu tahu makna yang mendasar tentang kepemimpinan, yaitu dari makna definisi, fungsi, pokok tugas pemimpin, peran serta kepemimpinan itu sendiri. Dengan hal itu, kita mampu menangkap lebih jelas makna yang akan kita dapatkan dalam pembicaraan tentang kepemimpinan itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kepemimpinan itu adalah tentang seseorang yang memiliki hak untuk mengatur dan mengarahkan keanggotaan di bawahnya dalam ruang lingkup strukturalisasinya, serta pemimpinlah yang biasanya lebih memiliki ruang yang lebih luas dalam mencapai perubahan sikap terhadap anggota organisasi atau kelompoknya. Kemudian, bagaimana seseorang bisa membuat orang lain mau belajar dan bekerja ekstra dengan ikhlas. Banyak orang mengatakan kemampuan memimpin berhubungan dengan bakat, tetapi yang pasti kepemimpinan adalah keterampilan yang perlu dilatih, bukan hanya dipelajari ilmu dan teorinya. Sebab dengan adanya jiwa yang mampu mempengaruhi, maka akan sangat mudah dalam menjalankan proses kepemimpinannya dengan baik dan pastinya dengan berwibawa. Maka disitulah letak bagaimana parameter keahlian serta berpengaruhnya dia dalam sebuah kepemimpinannya. Karena seorang pemimpin itu bukan sebuah bakat, tapi sebuah latihan secara kontinu atau berkelanjutan. Pemimpin itu dilatih untuk menjadi pemimpin yang baik, berwibawa, mampu menyelesaikan tugas ataupun mampu mengemban kepemimpinannya itu. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu pengertian kepemimpinan secara deskripsi, maka kita perlu tahu bagaimana proses kepemimpinan itu berjalan. Kepemimpinan telah digambarkan sebagai penyelesaian pekerjaan melalui orang atau kelompok, dan kinerja manajer atau pemimpin akan tergantung pada kemampuannya sebagai pemimpin. Selain itu, dalam kepemimpinan itu juga kita memerlukan pemimpin. Dengan adanya pemimpin, maka jalan hidup dalam hal tugas, keperluan, kelangsungan hidup akan menjadi lebih tertib, teratur sesuai jalan yang sudah direncanakan secara baik dan sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Nah, adanya pemimpin ada sebab musabab munculnya pemimpin, yaitu ada 3 teori yang menonjolkan dalam menjelaskan kemunculan pemimpin itu. Yang pertama yaitu teori genetis. Teori ini yang ditunjuk sebagai berikut, yaitu pemimpin itu tidak dibuat, tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Nah, dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga dan yang khusus. Secara filosofi, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Nah, sebagai contoh dalam pemimpin ini, pemimpin dunia yang keberadaan dan kegiatan kepemimpinannya
karena faktor keturunan seperti Kaisar Hirohito, Napoleon Bonaparte, Gamal Abdul Nasir, Hitler, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teori sosial atau lawan teori genetis, yang disebut sebagai berikut, yaitu pemimpin itu harus dipersiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan diri sendiri. Nah, jadi misalnya kita ingin mencalonkan menjadi pemimpin sebuah organisasi atau sebuah partai, pemimpin pada teori sosial ini diperlukan adanya persiapan atau dididik, perlu adanya pengkaderisasian seorang yang bakal calon pemimpin itu guna membentuk pemimpin yang baik dan pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya itu tersebut, dan juga kemauan diri sendiri. Yang ketiga yaitu teori ekologis atau sintetis, atau muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu, yang disebutkan bahwa seorang yang akan menjadi pimpinan bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat-bakat yang telah dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, atau juga sesuai dengan lingkungan atau ekologisnya. Nah, upaya membangun keefektifan pemimpin semata pada pembekalan dimensi keterampilan teknik dan keterampilan konseptual. Adapun keterampilan personal menjadi terpinggirkan. Padahal sejatinya efektivitas kegiatan memanage dan pengaruhnya ada pada kinerja organisasi sangat bergantung kepada kepekaan pimpinan untuk menggunakan keterampilan personalnya. Nah, keterampilan personal tersebut meliputi kemampuan untuk memahami perilaku individu dan perilaku kelompok dalam kontribusinya membentuk dinamika organisasi, kemampuan melakukan modifikasi perilaku, kemampuan memahami dan memberi motivasi, kemampuan memahami proses persepsi dan pembentukan komunikasi yang efektif, kemampuan memahami relasi antar kepemimpinan, kekuasaan politik dalam organisasi, kemampuan memahami genealogi konflik dan negosiasinya, serta kemampuan mengkontribusikan budaya organisasi yang ideal. Nah, kreativitas penting bagi pengambil keputusan atau bagi seorang pemimpin. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk lebih sepenuhnya menghargai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah-masalah yang tidak dapat dilihat orang lain, tidak dilihat orang lain, seperti si pemimpin tersebut mampu mengkaji lebih dalam, mampu memahami masalah tersebut, dan dia tahu cara memecahkan masalah tersebut dengan cara musyawarah atau musyawarah mufakat dengan anggota-anggotanya. Nah, jadi dia menganalisis terlebih dahulu apa itu masalahnya, kemudian dia mendiskusikan bersama para anggotanya. Nah, tetapi kenyataannya banyak pemimpin dalam pengambilan keputusan tidak memperlihatkan perilaku pemimpin yang baik tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat bergerak dengan lebih baik. Antara lain, yang pertama, menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
Yang kedua yaitu efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. Jadi dia tahu situasi, oh ini situasi untuk memecahkan masalah, ini situasi untuk memberikan solusi, dan begitu seterusnya. Dan yang keempat, perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui perubahan dan perkembangan. Yang kelima yaitu kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mampu menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin, karena tugas pemimpin itu berat ya. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin, atau dia belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Di lain hal, pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dan prosesnya. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan, sehingga ada teori-teori yang menjelaskannya. Yang pertama, teori keputusan merupakan metodologi untuk menstrukturkan dan menganalisis situasi yang tidak pasti atau beresiko. Dalam konteks ini, keputusan lebih bersifat perspektif daripada deskriptif. Nah, yang kedua yaitu pengambilan keputusan adalah proses mental di mana seorang pemimpin memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal lainnya, menggeser jawaban untuk menentukan informasi yang relevan, dan menganalisis data pemimpin secara individual dan dalam tim. Kemudian mengatur dan mengawasi informasi, terutama informasi dalam sebuah organisasinya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, fungsi kepemimpinan berlangsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan berada di luar situasi itu. Ya, memang benar, pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompok atau organisasinya, bukan malah keluar lapangan. Seperti contohnya suatu organisasi ini atau suatu kelompok ini mengalami masalah. Nah, pemimpin ini harus siap, harus tegap dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya pemimpin dengan semua anggotanya menelaah, mengkaji, mengidentifikasi hal apa yang menyebabkan masalah tersebut. Kemudian dia memberi solusi atau mencari ide untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukannya malah dia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.
Nah, sebab pemimpin itulah yang memiliki kunci untuk membuka atau menutup kesuksesan dari perjalanan organisasinya tersebut. Nah, menurut Nawawi, kepemimpinan itu memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompoknya atau organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin. Nah, sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, fungsi kepemimpinan secara operasional juga memiliki 5 fungsi pokok, yaitu fungsi instruktif, yaitu fungsi konsultatif, dan fungsi partisipasi, fungsi delegasi, kemudian fungsi pengendalian, dan yang lainnya. Dari kelima fungsi tersebut, seorang pemimpin diharapkan untuk mampu menjadi jembatan organisasi yang ia pegang. Nah, sebab apabila fungsi itu ada yang gugur, maka suatu organisasi itu pun juga akan mengalami ketimpangan atau cacat yang akhirnya akan menyebabkan organisasi itu runtuh atau mati proses dalam perlahan. Kepemimpinan yang efektif mampu menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan usaha dan iklim yang kooperatif dalam kehidupan organisasionalnya, dan yang tercermin dalam kecekatannya dalam mengambil keputusan. Artinya, pemimpin harus mampu menerobos lack of urgency dan lack of momentum. Kemudian, kepemimpinan adalah bukan hanya sebagai pengatur jalannya acara yang dibuat bersama dalam suatu kelompok atau organisasi lainnya. Pemimpin juga akan tetapi keberadaan pemimpin juga sebagai ujung tombak yang paling tahu akan dibawa kemana arah organisasi atau kelompok yang dia pimpin. Kepemimpinan itu adalah isu abadi manusia dan kemanusiaan, karena pemimpinlah yang pada akhirnya akan menentukan apakah sebuah bangsa menjadi besar atau kerdil. Jadi dalam hal itu pinterlah kita memilih pemimpin yang baik dan benar. Nah, mungkin itu saja materi tentang signifikansi kepemimpinan dari saya, kepemimpinan politik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.